Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 526, yang mana hadis ini hadis terakhir dalam bab istisqa, surat istisqa ini. Nanti kita akan membahas hadis selanjutnya di 527 dan seterusnya, itu membahas masalah babul libas, ya, bab yang membahas masalah khusus tentang pakaian. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahrihi kafaihi ila samai, akhrajahu Muslim. Wa an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas beliau, anna Nabiy, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa, pernah melakukan istisqa, fa asyara bi dhahri kafaihi, dan beliau mengisyaratkan bagian luar telapak tangannya, kedua telapak tangannya, ila samai, ke langit. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan sholat istisqa dengan mengisyaratkan bagian luar telapak tangan beliau ke langit. Bagian luar itu, bagian luar telapak tangan artinya bagian sini ke langit. Nanti kita akan bahas di makna keseluruhannya seperti apa maksud hadisnya. Dalam berdoa disunahkan memohon agar malapetaka tersebut dilenyapkan, seperti memohon agar musim pacaklik itu dihilangkan dan sebagainya. Di sini juga hendaknya kedua orang yang bersangkutan mengangkat kedua tangannya dan menjadikan kedua telapak tangannya ke arah langit sebagai isyarat. Semoga keadaan yang keras dan gersang berbalik menjadi keadaan yang sumur dan makmur. Jadi yang namanya berdoa itu disunatkan agar malapetaka tersebut dilenyapkan, ya, seperti memohon paceklik dihilangkan dan lain sebagainya. Dan di sini menjadikan kedua telapak tangannya ke arah langit sebagai isyarat, dan semoga gersam berbalik menjadi keadaan sumur dan makmur. Jadi seperti ini ke arah langit, bagian luar dari telapak tangan itu ke arah langit itu supaya keadaan subur berbalik menjadi keadaan subur dan makmur. Dalam berdoa memohon kebaikan, hendaknya bagian dalam kedua telapak tangan diarahkan ke langit. Hal ini diperkuat dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, yaitu, jadi kalau misalkan kebalikannya kita memohon kebaikan apa segala macam, telapak tangan kita bagian kita menengadahkannya seperti ini. Kalau misalkan dijauhkan dari mara bahaya apa segala macam, berbalik menjadi keadaan dari pacaklik menjadi keadaan sumur dan makmur, itu telapak tangan kita seperti ini, ya. Jadi bagian luarnya yang ke langit. Kalau kebalikannya kebaikan, bagian dalam telapak tangan itu yang ke langit. Iza sa'atumullah fasaluhu bibutuni aku fikum wala tasaluhu bizuhuriha. Apabila kalian memohon sesuatu kepada Allah, maka mintalah kepadanya dengan menengadahkan bagian dalam telapak tangan kalian, dan janganlah kalian meminta kepadanya dengan bagian luar telapak tangan kalian. Jadi kalau misalkan kita memohon sesuatu kepada Allah,
hendaknya kita menengadahkan bagian dalam telapak tangan seperti ini. Ya, jangan meminta kepadanya dengan bagian luar seperti ini. Nah, kemudian kita lihat analisis lafadznya. Istasqa di sini artinya memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita artinya di sini istasqa ini adalah memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asyara bi dhahri kaffaihi ila samai. Isyarat untuk mengungkapkan apa yang dimintanya, ya. Hal ini mengandung makna semoga Allah menjadikan bagian dalam awan terarah ke bumi agar hujan yang dikandung tercurah kepadanya. Perihal yang sama dengan telapak tangan, apabila bagian dalamnya ditengkurapkan ke bawah maka tumpahlah air yang ada padanya. Jadi kalau misalkan bagian dalam itu di bagian dalam ini ditengkurapkan ke bawah, maka itu maknanya adalah ditumpahkan air kepadanya, yaitu ya bagian dalamnya gitu. Nah, kalau misalkan kita bagian luar ke bawah, bagian luar ke bawah seperti ini, bagian dalamnya ini ke langit, kita menengadah seperti ini, maka kita memohon kebaikan apa segala macam di situ. Tapi kalau misalkan kita berdoanya seperti ini, nah semoga di sini dengan harapan itu tumpahlah air yang ada di padanya, kayak gitu ya. Penjelasan tentang cara mengangkat tangan ketika berdoa memohon agar malapetaka diangkat dan dilenyapkan. Jadi yang namanya kita berdoa seperti ini, itu tujuannya adalah supaya malapetaka kita itu diangkat dan dilenyapkan. Begitu juga tujuan seperti ini kalau kita bahas di analisis lafadznya tadi, itu sebagai isyarat bahwasanya semoga Allah menumpahkan rahmatnya, menumpahkan segala kebaikannya ke langit yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ke kita berupa hujan seperti itu ya. Jadi ada dua tuh kalau kita meminta, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Biasanya kalau di Indonesia yang saya umum jumpai itu kalau misalkan ini doa selamat bala seperti itu ya. Kalau misalkan dia minta keselamatan apa segala macam, itu dia seperti ini. Kalau misalkan memohon dijauhkan segala bala, dia seperti ini, itu ya. Dan itu juga nggak ada masalah dengan hadis yang baru kita sebutkan. Apabila kita memohon kebaikan itu seperti ini, apabila kita memohon dibalikkan dari yang jelek menjadi yang baik, itu seperti ini ya. Kesimpulannya adalah berdasarkan hadis-hadis yang terangkum dalam bab ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut. Yang pertama di sini istisqa disyaratkan bagi umat-umat yang terdahulu, yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya di sini bahwasanya sholat istisqa itu dikerjakan di zaman di masa Nabi Sulaiman alaihis salam. Gitu ya. Yang kedua, disyaratkan sholat istisqa, khutbah istisqa dilakukan sesudah sholat. Kemudian berdiri ketika melakukan khutbah. Imam keluar bersama orang-orang banyak menuju tanah lapang untuk melakukan sholat istisqa. Kemudian di sini mengeraskan bacaan sholat istisqa dan mengucapkan doa istisqa dengan kalimat-kalimat yang dinukil daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan yang kedua adalah ini kita disyaratkan untuk sholat istisqa, kemudian khutbah istisqa, gitu kan, sesudah sholat. Berdiri ketika melakukan khutbah, imam keluar bersama orang banyak di tanah lapang untuk melakukan sholat istisqa dan mengeraskan bacaan sholat istisqa serta mengucapkan doa istisqa tersebut dengan kalimat-kalimat yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, setelah kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, nah baru kita menggunakan doa-doa
bebas lah sesuai dengan keperluan antum semuanya, seperti itu, nggak ada masalah kayak gitu. Tapi umumnya di sini kalau misalkan pertama itu kita berdoa kepada Allah itu usahakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, baru nanti kita baca doa yang bebas seperti itu ya, sesuai dari keperluan teman-teman. Yang ketiga, mengadukan masalah kepada pemimpin kaum apabila terjadi suatu malapetaka. Jadi kalau misalkan terjadi suatu malapetaka, bencana dan lain sebagainya, maka kita mengadukan terlebih dahulu kepada pemimpin suatu kaum. Kalau di Indonesia itu dari kepala desa itu ada hierarkinya. Jadi mulai dari kepala desa yang paling bawah, kemudian kabupaten, kemudian naik lagi ke provinsi, baru naik lagi ke presiden kayak gitu. Umumnya hierarkinya seperti itu untuk memudahkan mitigasi suatu masalah kayak gitu kan. Jadi bukan pemerintah nggak mau tahu, nggak, tapi di situ yang menangani pertama kali itu diupayakan itu ya pemerintahan yang tertinggi atau bawah kayak gitu, pemerintah atau pemimpin suatu kaum itu apabila terjadi malapetaka. Kemudian yang keempat, meminta syafaat melalui ahli kebaikan dan kebajikan serta mendahulukan khatib yang terkenal dengan kezuhudan dan kewaraannya agar doa tersebut lebih dekat untuk dikabulkan. Jadi yang namanya khatib itu harus betul-betul dipahami, yang sudah terkenal dengan kezuhudan dan kewaraannya kayak gitu kan, supaya doa-doa kita itu mudah cepat terkabul di situ ya. Karena khatib yang memang zuhud dan waro ini kalau di Indonesia agak-agak mungkin ya bukan agak susah sih, banyak, cuman ya nggak terkenal aja ya. Banyak kalau misalkan yang sudah terkenal di televisi apa segala macam itu tidak perlu saya sebutkan, itu malah lebih jauh dari kata zuhud dan waro. Di situ malah bergelimang harta yang saya tahu ya. Kita semua sama tahu lah kayak gitu. Karena kalau di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka itu menegakkan agama Allah itu melalui hartanya. Jadi hartanya itu yang mereka gunakan untuk menegakkan agama Allah. Kalau sekarang kebalik ya, agama Allah itu yang kita gunakan untuk menumpuk harta-harta kita. Itu yang menurut saya nauzubillah min dzalik itu ya. Dan itu sebenarnya yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW kepada kita kayak gitu kan. Kita contoh lah, kenapa para sahabat itu begitu kalau misalkan berzakat, bersedekah itu begitu semangat, antusias kayak gitu kan, nggak pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW ya, karena contohnya Rasulullah SAW ya seperti itu kayak gitu kan, kayak gitu. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah itu mewariskan kepada keluarganya itu rumahnya itu sepetak kali sepetak aja. Mungkin kalau untuk saat sekarang itu nggak layak untuk ditempati kayak gitu. Rumahnya Rasulullah itu nggak layak untuk ditempati. Tapi ingat ya, Rasulullah itu kalau kita lihat sekilas beliau itu susah, miskin, rumahnya itu nggak layak, tapi sedekah beliau itu, zakat beliau itu nggak ada satupun sahabat yang menandinginya. Itu kan sekelas yang kaya itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu nggak ada yang bisa menandingi zakat dan sedekahnya Rasulullah SAW. Jadi betul-betul semua itu ya mereka itu mencari uang, berusaha apa segala macam, mengejar dunianya, tapi di harta bendanya itu dipakai untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Dengan cara apa? Yang miskin-miskin itu dibantu betul-betul kayak gitu kan. Ada yang susah dibantu supaya bisa bisa bangkit berusaha. Ada yang lagi dalam kondisinya dalam perbudakan kayak gitu kan, teraniaya oleh majikannya karena dia berstatus budak, dimerdekakan. Seperti halnya
yang mungkin teman-teman tahu kan, Bilal bin Rabah itu kan dia kan budak dimerdekakan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Zaid bin Harithah itu dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, diangkat derajatnya. Bahkan untuk mengangkat derajatnya supaya istilahnya tidak ada lagi perbedaan antara kaum terpandang dengan budak ini tadi, mantan budak ini dipertemukan, dijodohkan oleh Rasulullah SAW melalui seorang wanita yaitu Zainab binti Jahsy. Walaupun itu juga nggak sepenuhnya berhasil, itu kan. Tapi ada upaya ke sana, itu kan. Itu Rasulullah. Kalau kita sekarang, aduh ya Allah, sudahlah, sama-sama tahu ya kan. Yang kelima, disunahkan keluar untuk melakukan sholat istisqa, untuk melaksanakan istisqa. Keluar pada permulaan siang hari atau pagi hari, melakukan khutbah di tempat tinggi, kemudian khotib menghadap ke arah orang banyak ketika sedang melaksanakan khutbah istisqa. Ketika sedang melaksanakan khutbah istisqa, kemudian mengangkat setinggi mungkin kedua tangan ketika berdoa meminta hujan agar dengan cara mengangkat yang benar. Membalikan kain selendang ketika melakukan sholat istisqa, kemudian berdoa ketika hujan turun, serta membuka pakaian agar tubuh terkena curahan hujan yang mengandung limpahan kebaikan dari langit, dan mengeluarkan hewan ternak ke tempat istisqa. Jadi ya ini keluar daripada ini ya. Kalau kita melaksanakan sholat istisqa itu ini sebelum kita hal yang mesti kita lakukan itu yang pertama kali itu berpuasa ya, berpuasa. Jadi berpuasa 3 hari, kemudian 4 harinya kalau bisa jangan makan, masih dalam posisi tidak makan, artinya masih dalam kondisi puasa, seperti itu ya, ke 4 harinya itu. Nah selama 4 hari ini ya, keempat hari ini kan, 4 hari ini kan kita sudah mau melaksanakan sholat istisqa ya. Nah yang posisi selama 4 hari ini tadi, nah selama 4 hari ini tadi upayakan kita sudah berbenah diri ya, itu taubatan nasuha. Kalau misalkan itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutang-hutang kita bayar kayak gitu kan, uang korupsi kita yang kita ambil dari rakyat itu kita kembalikan lagi ke rakyat kayak gitu kan, kayak gitu istilahnya meminta ini lagi lah istilahnya kepada KPK gitu kan. Ya susah sih, walaupun agak susah ya kan. Kemudian pokoknya semua hal-hal yang berbau riba, yang merugikan orang lain, kita pernah menipu orang lain, kita berikan semua. Kita meminta ampun itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia yang kita zolimi itu ya. Itu yang perlu baru nanti habis itu kita bawa hewan-hewan ternak kita ke ini, ke ke tanah lapang kayak gitu kan. Nah, baru seterusnya kayak gitu. Yang keenam, boleh mengulang doa 3 kali, mengulang-ulang pujian dalam khutbah istisqa, kemudian imam memalingkan punggungnya ke arah orang ya, ke arah hadirin sudah berdoa, kemudian khutbah dilakukan sebelum sholat ya, khutbah dilakukan sebelum sholat. Kemudian di sini khatib boleh tersenyum serta kagum melihat keadaan orang, boleh berbicara dengan imam yang sedang berkhutbah karena keperluan yang penting, boleh juga mengeraskan suara di dalam masjid karena suatu keperluan, boleh memasukkan doa istisqa dan sholatnya ke dalam khutbah dan sholat Jumat. Jadi ke dalam khutbah dan sholat Jumat itu boleh kita memasukkan doa dan sholat istisqa gitu kan, doa istisqa dan sholatnya ke dalam khutbah dan sholat Jumat. Kemudian kita juga boleh mengeraskan suara karena ada keperluan yang penting kepada imam kayak gitu kan, minta sesuatu ya, wahai khotib kayak gitu kan, tolong doakan seperti ini dan lain sebagainya. Itu boleh kayak gitu karena ada suatu keperluan, atau khotib boleh mengeraskan suaranya karena ada suatu keperluan juga, berdoa dan lain sebagainya di situ.
Kemudian yang ketujuh di sini kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tinggi di sisi Rabbnya karena doanya terkabul seketika, ya, beretika dalam berdoa karena beliau tidak meminta air hujan dihentikan secara mutlak. Nah, kebijaksanaan beliau tersebut amat sempurna karena beliau memenuhi permintaan seseorang dengan apa yang mengandung maslahat untuknya. Jadi ketika ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta supaya hujan tersebut dihentikan, Rasulullah tidak langsung mengabulkan permintaannya, tapi Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan tersebut dipindahkan ke tempat-tempat lain supaya tempat lain ini bisa juga ke bagian berkahnya, kayak gitu ya, ke bagian nikmatnya. Tidak serta-merta Rasulullah meminta supaya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dihentikan seketika. Itu adab yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang kedelapan, keutamaan dan rasa rendah hati Umar terhadap Abbas serta pengertiannya mengenai hak Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kedudukan Abbas yang tinggi di sisi Rabbnya karena doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar ini adalah sahabat Rasulullah yang paling utama di sini, ya, karena ya memang memang Umar ini juga banyak kelebihannya juga. Tapi di satu sisi Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah paman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Umar masuk Islam, Abbas bin Abdul Muthalib sama Hamzah ini adalah dua dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terkenal yang saya tahu itu, ya, yang kita semua tahu itu paman Rasulullah yang masuk Islam itu Abbas sama Hamzah. Abbas bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, kalau Hamzah ini yang terbunuh pada saat perang Uhud itu, ya. Saya kembali kemarin itu. Kalau Abbas ini sahabat Rasulullah yang paman Rasulullah juga, kan, yang punya kedudukannya tinggi. Nah, oleh sebab itu, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di situ, nah, bukan berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi melalui Abbas bin Abdul Muthalib karena Abbas bin Abdul Muthalib ini masih hidup. Kayak gitu, yaitu rendah hatinya Umar terhadap Abbas. Dan Umar ini bukan orang yang main-main, ya, bukan sahabat kaleng-kaleng itu. Beliau punya keutamaan juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam penyampaian saya masalah kitab Bulughul Maram beserta sarahnya. Kemudian juga saya juga menyampaikan mohon maaf juga yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Apabila ada kritikan, masukan, pertanyaan apapun di situ yang berkenaan masalah video ini, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kalau mau billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.